Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Aulia Renata Asyera. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber saya, yaitu dari komunitas formal. Baik, kita langsung saja. Halo Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama kakak siapa dan dari organisasi mana? Nama saya Ana Aprilia Altafunisa dan saya berasal dari organisasi Layout Broadcast Maru. Kira-kira apa sih Kak yang membuat kakak tertarik bisa terjun ke dalam organisasi Layout Broadcast Maru? Yang membuat saya tertarik pada eskul ini yaitu memang potensi dan minat saya berada dalam bidang multimedia. Nah, kira-kira sudah berapa lama kakak bergabung ke dalam organisasi ini? Kurang lebih sekitar 2 tahun. Boleh nggak sih ceritain sedikit sejarah tentang gimana terbangunnya Layout Broadcast Maru ini? Layout Broadcast Maru ini dibentuk pada tanggal 20 September 2019 dan sampai sekarang ini sudah mencapai 6 angkatan. Kira-kira apa sih tujuan dari organisasi ini? Tentunya tujuan dari organisasi ini adalah sebagai wadah bagi para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rumpin untuk mengikuti eskul ini sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan minat mereka dalam bidang multimedia dan ya sudah. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa banyak anggota yang sudah tergabung? Sampai saat ini, anggota yang memang masih berstatus aktif menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Rumpin kurang lebih sebanyak 85 anggota. Nah, selama beberapa tahun ini kakak mengikuti komunitas ini, pasti dong ada kegiatan yang menarik. Kira-kira boleh sebutkan kegiatan apa saja yang sudah kakak pernah ikuti? Kegiatan yang pernah saya ikuti yaitu yang pertama pelatihan calon anggota pada tahun 2023 yaitu angkatan kelima, yang kedua pelatihan calon anggota angkatan ke-6 pada akhir 2024, yang ketiga saya mengikuti dokumentasi University Expo HMR, yang keempat saya mengikuti perlombaan di Universitas Al-Azhar Indonesia pada akhir Agustus 2024, dan yang terakhir saya sering mengikuti teater, penampilan teater maupun drama dalam hari-hari penting di sekolah ini. Wah, ternyata kakak sudah banyak mengikuti kegiatan yang sangat menarik ya. Kira-kira dari beberapa yang kakak sebutkan, kegiatan apa sih yang paling berkesan? Menurut saya, kegiatan yang paling berkesan dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu pastinya yang pertama, yaitu karena pelatihan calon anggota angkatan kelima itu adalah first experience saya. Kira-kira ada nggak sih kriteria khusus untuk masuk ekskul Layout Broadcast Maru ini? Pada umumnya memang tidak ada kriteria khusus untuk masuk ke dalam eskul ini. Akan tetapi memang diperlukannya minat, potensi, dan juga niat untuk menjalani eskul ini. Karena dengan niat dan potensi yang baik, maka ia semakin bagus melangkah untuk ke langkah berikutnya. Baik, pasti yang namanya kakak ikut organisasi bakal ada yang namanya dampak yang ditimbulkan. Kira-kira apa sih dampak positif atau negatif yang sudah kakak alami? Sejauh ini dampak negatifnya memang belum ada ya. Jadi dampak positifnya itu yaitu dari berbagai materi yang kita dapat menambah wawasan maupun pengetahuan, dan dari berbagai praktek yang kita lakukan kita mendapat sebuah keterampilan yang baru. Nah, kira-kira gimana ikatan sosial kakak dengan anggota lainnya? Menurut pendapat saya, ikatan sosial saya dengan anggota-anggota lainnya memang sudah saling mengenal satu sama lain, memang sudah akrab karena sekitar sudah kurang lebih 2 tahunan. Jadi saya menganggap bahwa eskul ini tuh sudah menjadi keluarga saya. Baik, terima kasih Kak atas wawancaranya dan sudah bisa meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Kak. Baik, itulah hasil wawancara yang dapat saya sampaikan beserta narasumber saya yaitu Kak Ana. Semoga dari hasil wawancara tersebut dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komunitas apa nih bang? Komunitas Pordi bang. Pordi. Ada apa nih? Boleh duduk kan nih? Boleh.
Perkenalkan nih, nama saya Iqbal. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara Boleh. komunitas Spordi ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan namanya siapa? Kalau nama gue sih Epit. Epit, Ini Onoy. Buat kalau yang ini Bagas. Bagas. Boleh bertanya kan nih, Boleh. apa sih yang buat tertarik dengan komunitas tersebut? Kayak misalnya menguatkan solidaritas pertemanan gitu lah. Intinya. Udah gitu doang. Udah ya gitu doang sih. Pertanyaan kedua Tertarik. nih, sudah berapa lama bergabung dengan komunitas ini? 2 tahunan ya? Iya. 2 tahunan. Cukup lama ya? Cukup lama sih. Pertanyaan ketiga, boleh ceritain sedikit sejarah gimana sih bisa terbentuk komunitas ini? Kalau sejarahnya sih awal mulanya kebentuk squad ini tuh kayak kita lagi nongkrong biasa nih. Tiba-tiba kan kita udah ada email cuman belum kebentuk tuh komunitas. Nah, ada satu temen lah sekarang nggak ada. Dia tuh berpikir buat ngebentuk komunitas itu. Jadilah kebuat gitu komunitas itu. Kenapa memilih nama Pordi untuk komunitas ini? Apakah ada makna tersendiri? Kalau makna sih nggak ada sih, itu spontan dari mulut-mulut teman sih. Persetujuan dari teman. Iya, persetujuan. Pertanyaan kelima, tujuan dibentuk komunitas ini untuk apa? Tujuannya sih kayak bisa kita tuh buat mengikuti turnamen-turnamen besar, kecil gitu. Kayak gitu. Selama masuk dalam komunitas ini sudah melakukan kegiatan apa saja? Ya kayak tadi tuh, turnamen-turnamen besar, kecilnya gitu. Partinya juga kawan komunitas lain juga pernah. Apakah ada tips untuk trik khusus untuk main Mobile Legends ini? Improve. Ya. Improve. Terus Kalau gue sih kan gue main roamer ya. Jadi kalau misalnya gue main roamer tuh ya otomatis apa sih kayak buka map. Iya, buka map, MM harus dijaga gitu, jungle harus dimanjain, itu aja sih. Apakah komunitas A punya jadwal rutin untuk berlatih Mobile Legends ini? Kalau jadwal rutin enggak sih, gak harus on time. Kadang kita harus nunggu libur dulu sih. Pada kerja? Iya, pada kerja. Pertanyaan selanjutnya nih, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan selama bergabung komunitas ini? Kalau dampak positif sih kayak menguatkan solidaritas pertemanan gitu, kayak mengompakkan gitu. Tapi kalau dampak negatif gak ada sih. Gak ada. Mengganggu waktu tidur? Kalau mengganggu waktu tidur jarang sih gitu. Jarang ya? Iya. Soalnya pada kerja kan ya? Iya, kerja. Pertanyaan selanjutnya, selama sudah bergabung dengan komunitas ini, gimana ikatan sosial yang rasakan dengan anggota lain? Baik sih, sangat baik. Yang baik. awalnya cuek-cuek sekarang jadi teman akrab gitu. Gak pernah ribut enggak? Enggak. Oke, terima kasih Sangat sudah baik, ya. sudah meluangkan waktu wawancaranya. Iya, boleh. Gua Iqbal, gua pamit. Oke.